Waspada, waspada. Pemilu curang. Jadi sepertinya ada memang yang sedang merancang untuk menang harus curang. Dan kecurangannya sangat masif. Ini realita loh ya, bukan fitnah. Saya dapat dari telepon dari kepala desa, mereka ditekan untuk dipaksa milih nomor 2. Surat suara tercoblos, intimidasi, suap ke petugas, beli suara. Apalagi? Rugi dong. Akhir-akhir ini, beragam cara kecurangan alias lagu lama pemilu semakin lantang terdengar. Ibarat makan ikan, amisnya akan tetap terasa. Badan Pengawas Pemilihan Umum memprediksi kecurangan dan pelanggaran pada 2024 akan tetap ada dan tidak mungkin hilang. Ramai-ramai pihak 01, 02, dan 03 teriak suarakan dugaan upaya kecurangan pemilu. Kubu 03 turut mendapat aduan terkait adanya oknum Polri yang mengancam lurah agar bisa mengamankan paslon 02 Prabowo Gibran. Lurah itu diancam dengan melibatkan keluarganya. Kamu masih mau tidur sama istri atau tidak? Begitu katanya. Bahkan ada juga yang bercerita tersandra kasus hukum tertentu. Tak hanya Polri, sumber kumparan juga menyebut bahwa ada aparat yang meminta data detail seperti alamat dari panitia pemungutan suara dengan alasan untuk pengamanan. Ini yang cukup serius, yaitu netralitas aparat ya, netralitas ASN, TNI, Polri. Tapi yang terjadi adalah kita lihat banyak sekali pelanggaran di sini, ya kan? Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, oleh polisi, dan sekali-kali ada TNI Polri. Meskipun, dan itu sulit dibantah, meskipun sudah dibantah, tapi ada banyak fakta yang bisa ditunjukkan dengan terjadinya itu. Kabupaten di Sulawesi Selatan, Takalar, dan seterusnya. Itu juga menggambarkan bagaimana keterlibatan dari ASN untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Ya, ini jelas satu pelanggaran yang serius. Jadi sudah ada praktek-praktek kecurangan itu yang menggelembung ya. Jadi potensinya saja tidak cukup ya, tapi sudah ada indikasi yang cukup menjurus dan sah dikatakan sebagai kecurangan ya. Contohnya bagaimana penggunaan aparat negara oleh penyelenggara negara ya. Kepala desa, saya dapat, ini realita loh ya, bukan fitnah. Saya dapat dari telepon dari kepala desa, mereka ditekan untuk dipaksa milih nomor 2. Kalau enggak, nah ini loh dosa-dosa sampean tuh gini. Loh kalau hukum dijadikan alat politik, ini kan sudah mengerikan ya. Belakangan Jarod sangat vokal, ia menggelar seruan kebangsaan dengan tema tolak pemilu curang, lawan kekuasaan partisan. Acara itu dihadiri ahli hukum sekaligus anggota TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, hingga mahasiswa dari UGM, UI, dan UNPAD. Cerita kecurangan juga disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Ia menunjukkan video yang berisi surat suara Pilpres yang sudah dicoblos untuk pasangan 03 Ganjar Mahfud dan surat suara yang dicoblos untuk PKB pada pemilihan legislatif. Nah, tapi sebetulnya yang rawan tuh sebetulnya gini Mas, kan ini ada 5 jenis surat suara gitu. Yang dihitung pertama kan Pilpres ya. Pilpres, terus yang DPR. Nah, biasanya partai itu kan saksinya cuma 1. Nah, kalau mereka nggak sabar nungguin, itu mereka nggak nungguin sampai proses penghitungannya selesai. Nah, itu yang kemarin terjadi 2019, karena kan panjang sekali prosesnya, lama sekali prosesnya. Nah, ya kalau saksinya udah pada pulang, pengawas TPS udah pada pulang, ya nggak ada yang ngawasin tuh proses di TPS-nya gitu. Jadi sebetulnya potensinya di situ.
Ex-Komisioner KPU periode 2012 hingga 2017, Hadar Nafis Gumai menyebut, potensi kecurangan pemilu yang kerap terjadi adalah vote buying atau jual beli suara. Itulah pentingnya kehadiran saksi yang terlatih di TPS. Tak hanya itu, Hadar Nafis menyinggung soal seleksi petugas KPPS yang diintervensi. Biasanya terkait langsung dengan petugasnya. Jadi tidak bisa persis juga kita bisa jamin bahwa petugas-petugas ini betul-betul petugas-petugas yang memang orang-orang terseleksi, yang memang akan betul-betul berperan tidak hanya profesionalitasnya tetapi juga integritasnya. Kita dengar cerita-cerita bagaimana di daerah seleksi KPPS ini pun sudah diintervensi begitu. Jadi akhirnya mereka mempraktekkan hal-hal yang sesuai dengan arahan atau maksud intervensi tersebut itu. Selanjutnya, potensi kecurangan utak-atik suara juga bisa dengan menggunakan surat suara sisa warga yang memilih golput atau 2% surat suara cadangan. Dengan mengatasnamakan daftar pemilih khusus, pelaku kecurangan cukup menggunakan KTP atau surat keterangan Disduk Capil meski tidak masuk ke daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan. Berikutnya, petugas KPPS bagian absensi bisa jadi pihak yang paling rawan terlibat dalam modus ini, sebab mereka dapat memasukkan DPK siluman menggunakan KTP atau surat keterangan palsu. Untuk antisipasi tindak kecurangan, baik Timnas Amin, TKN Prabowo Gibran maupun TPN Ganjar Mahfud akan perkuat saksi mereka di TPS. TPN Ganjar misalnya menyiapkan 1,6 juta saksi di seluruh tempat pemungutan suara yang tersebar di Indonesia. Jadi ini memang luar biasa. Tapi kami antisipasi kalau di TPS insya Allah saksi kami tempatkan berlapis. Saksi di dalam maupun saksi di luar. Bahkan bukan hanya saksi, tapi kami didukung oleh gerakan-gerakan guru besar, perguruan tinggi untuk menjadi pengawal pemilu, supaya pemilu ini betul-betul jurdil. Berbicara soal kecurangan, sejak awal Gibran lolos sebagai cawapres Prabowo, pemilu tak luput dari narasi curang. Buntutnya pada 5 Februari lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan Ketua KPU Hasyim Asyari melanggar kode etik karena meloloskan Gibran Rakabuming menjadi cawapres. Meski begitu, nasib pencalonan Gibran di Pilpres 2024 tidak akan terdampak. Jika berkaca dari pemilu 2019, ada 3.924 temuan laporan pelanggaran yang ditangani Bawaslu. Walau begitu, banyak yang meyakini bahwa angka itu merupakan fenomena gunung es, yakni jauh lebih besar dari apa yang diungkap pihak berwenang. Sementara itu, KPU dan Bawaslu perlu bekerja ekstra untuk antisipasi rangkaian tindak kecurangan. Bawaslu klaim sudah menyiapkan strategi pencegahan, salah satunya dengan sosialisasi do and don't. Sementara KPU telah melakukan sosialisasi terkait regulasi teknis, pemungutan, dan penghitungan suara yang transparan dan akuntabel terhadap masyarakat luas, yaitu melalui alat bantu rekapitulasi atau Sirekap. Sirekap digunakan sebagai alat bantu agar masyarakat bisa mengetahui penghitungan suara hingga tingkat TPS. Sebagai masyarakat, kita harus berperan aktif dalam menyukseskan pemilu 2024. Mari kawal pemilu ini agar dapat berlangsung jujur dan adil. 14 Februari 2024 menentukan masa depan Indonesia.